adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 24 Maret 2024, hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salib suci nan mulia, kayu paling utama, tiada yang menandingi, daun bunga buahnya, kayu paku bahagia, memangku pangkal hidup. Pohon bungkukan dahanmu, lemaskan uratmu, lembutkan juga kerasmu, yang jadi bawahanmu, sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. Engkaulah kayu yang pantas, mentahtakan penebus, menyajikan tempat labu bagi bumi yang karam, berhiaskan darah suci anak domba sejati. Terpujilah, terhormatilah Allah Maha Kuasa, Bapa bersama Putra dan Roh Kudus penghibur, yang jaya bertahta mulia selalu selamanya. Amin. Allah yang Maha Kuasa, menurut kehendak-Mu penyelamat kami menjadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati. Perkenankanlah kami meneladan kepatuhannya dan bangkit pula bersamanya. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasnya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Vincent. Dalam Injil Markus pada hari ini menyinggung mengapa Tuhan menunggangi seekor keledai yang muda. Kenapa tidak mau menunggangi seekor kuda? Ya, selamat pagi para Pitsawan dan Vincent. Vincent, kamu lebih gaya naik Alphard atau naik sepeda ontel? Naik Alphard.
Kenapa? Karena mewah. Mewah, mepet sawah. Hah? Nah, itu gambaran sama. Ya, kalau kamu di Jakarta saat ini naik sepeda, dianggap jalan kaki. Jadi kalau bus-bus tuh lewat gebruk-gebruk aja, anggap kita jalan kaki. Jadi keledai dan kuda itu ada bedanya. Ya. Keledai adalah binatang pengangkat beban. Simbol itu loh. Yesus mengangkat beban dosa kita. Kuda bermegah-megah, ya, karena bunyinya kalau kuda itu trak tak 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 trak tak 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 kan gitu. Tapi kalau keledai langsung tunduk jalan saja. Nah saudara, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Mulai dengan Minggu Sengsara ya. Dalam Injil pada pembukaan ya, biasanya kan merayakan di luar gereja. Injil inilah yang dibacakan, Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10 atau juga Injil Yohanes 12 sampai 16. Yang membicarakan tentang tadi keledai. Ya. Jadi Yesus mempunyai gagasan itu ditampilkan, para murid mencari dan mendapatkan keledai itu dan Yesus menunggang keledai. Tapi apa bunyi dari para rakyat, suara rakyat, Vox Populi, Vox Dei itu? Ya. Hosana putra Daud. Ya. Jadi di luka mereka bermimpi Yesus jadi raja. Hosana. Ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Jadi mereka utopia, mimpi supaya Yesus menjadi seperti Raja Daud. Lalu Yesus menjawabnya, ya gitu. Ya. Jadi pada pagi itu orang mengeluh-elukan, ya. Tapi lalu sesudah itu, jangan lupa saudaraku terkasih, dalam Minggu Palma itu kita mengenang kembali kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kali ini diambil dari Injil Markus. Ya, di sini tidak bisa kita bacakan lama sekali, tapi Anda tahu ada beberapa hal yang mendapat tekanan. Dalam Injil Markus tentang kisah sengsara berawal dari Mahkamah Agama mulai menghakimi Yesus. Ya. Pertama yang dibahas adalah raja orang Yahudi. Ya. Maka nanti di dalam salib ada INRI, INRI. Yesus Nasariensis Rex Yehuda, Raja Yahudi. Ya. Apa jawab Yesus? Kamu yang katakan, bukan aku. Ya. Kedua, apa yang dibuat oleh mereka? Mereka mahkamah itu bertanya kepada rakyat, apakah mau dibebaskan? Ya. Barabas atau Yesus? Yang dipilih siapa? Barabas. Ya. Lalu mereka mengulik lagi kejahatan apa yang dilakukan. Apa? Lalu dibeberkan itu loh, menghujat Allah lah, ya. Kemudian pada hari Sabat lah, ya, membangkitkan orang mati dan menyebutkan diri anak Allah. Maka hukumannya apa? Salibkan dia. Nah, salib itu apa? Salib adalah hukuman yang paling berat yang dilakukan oleh orang yang telah melanggar peraturan atau hukum secara berat. Boleh katakan orang ini termasuk dalam kelompok atau sampah masyarakat. Perlu dinyatakan harus digantung. Ya, biasanya diarak-arak. Ya. Biasanya diarak-arak.
lalu diikat tangannya, digantung, disalib, ya, sampai napasnya habis. Kalau belum napasnya habis, dipatahkan kakinya. Namun apa yang terjadi dengan Yesus? Penghakiman itu membuat dirinya hancur lebur secara badani. Jadi Yesus dibentur-bentur. Ya. Kemudian Yesus harus menginjak besi panas. Kemudian Yesus dipecut dengan 5 besi yang berbentuk segitiga itu. Dengan pukulan itu ditarik keluar darah, tetanus. Makanya dalam jalan salib itu Yesus jatuh tiga kali. Kenapa? Tidak kuat. Ya, lalu sudah itu Yesus disalibkan. Nah, salib sudah dilakukan oleh mereka berapa jam coba? Yesus ditangkap di Taman Getsemani diperkirakan jam 3 sesudah dia mengadakan perjamuan malam. Apa sih yang disisakan oleh Yesus itu? Yang disisakan oleh Yesus, satu, dalam perjamuan malam, satu, Yesus melanggar tradisi. Passover, artinya peristiwa Paskah Yahudi itu sudah diganti dengan Paskah dirinya. Maka Yesus membuat perjamuan malam terakhir. Ya, dengan mengatakan, inilah tubuhku, makanlah kamu semua. Inilah darahku, minumlah kamu semua. Kenangkanlah aku, lakukanlah. Yesus membuat sakramen sakramen Ekaristi. Lalu Yesus juga di situ membuat sakramen imamat. Ya, dengan memberi roti kepada para murid. Yang ketiga, Yesus mengajak kita untuk membasuh kaki saudara-saudara. Jadi 3 hal itu pada hari Jumat. Dan dalam Minggu Palma itu semua dibacakan. Jadi hari Kamis Yesus ditangkap, jam 3 sore Yesus wafat. Karena sekitar jam 9-10-an itu dia terus diuyak-uyak lalu disalibkan. Setelah kira-kira jam 11-12 Yesus disalib. Jam 3 Yesus wafat. Maka kemudian Yesus dikubur karena sudah masuki hari Sabat. Ya, karena itu dalam Pasio, ya, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus itu dibacakan saja pada hari Minggu. Ya, dengan inti mengingatkan bahwa kita memasuki pekan suci di mana Yesus berkorban sebagai goel, ya, sebagai tebusan. Maka kita boleh katakan harus hening dan sadar akan arti salib. Jadi salib tadi merupakan penghinaan yang luar biasa berat, tetapi juga sebagai simbol kemenangan. Yesus mengalahkan maut melalui salib itu. Dia bangkit. Itulah iman kita. Maka dalam Kerima disebutkan apa? Yesus telah wafat, Yesus telah bangkit, Yesus menyelamatkan. Itulah saudaraku terkasih, dalam pekan suci ini kita diingatkan berulang-ulang peristiwa-peristiwa yang mengerikan dari Yesus karena dosa-dosa kita. Selamat memasuki pekan suci, Tuhan memberkati.